Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kartini, NPM 10219040 dari kelas C1 Akuntansi. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam, yaitu pemahaman tentang syahadatain. Pertama-tama saya akan sedikit membahas tentang definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila yaf'ala fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan dan syahida artinya menyaksikan. Jadi, syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Pengertian syahadatain menurut bahasa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama makna mustarok, artinya satu kata mengandung banyak arti. Kalimat syahida dalam Al-Quran mempunyai banyak arti yang berbeda terkandung pada kalimat yang mengikutinya. Yang kedua, makna muradif, artinya satu arti namun mempunyai persamaan kata. Di dalam Al-Quran, kalimat syahida mempunyai persamaan kata, misalnya al-i'lan, proklamasi atau pernyataan. Dan yang selanjutnya, pengertian syahadatain menurut syar'i. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati pada saat melaksanakan rukun syariat Islam yang pertama. Selanjutnya tentang kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterimanya atau tidak amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Ta'ala dan muraba'ah, atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah Ta'ala merupakan realisasi dari syahadat, persaksian. La ilaha, tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muraba'ah atau mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW merupakan realisasi dari syahadat atau kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Syahadat adalah syariat Islam, sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat bukan rukun iman yang hanya diyakini di dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawariyah. Bahkan syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Nilai yang pertama adalah syahadatain merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan ibadah tersebut adalah muslim. Dua kalimat syahadat wajib dipahami oleh umat muslim. Selain itu, umat muslim juga wajib mengucapkan dan meyakini sehingga dapat dikatakan mereka adalah umat yang beriman. Dan yang kedua, syahadatain merupakan perwujudan al-wala dan al-bara. Al-bara, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap togut, kemudian itu disebut al-bara. Dan al-wala, kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Yang kedua, syahadatain adalah tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair, Islam.
terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan yang keempat adalah akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Yang kelima, pondasi bangunan Islam. Rasulullah mengabarkan bahwa Islam sebagai suatu bangunan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa. Dan yang keenam, penjaga fitrah. Agar good spot kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan syariat Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dan selanjutnya, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini, manusia ditentukan nasibnya nanti di akhir hayat. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah telah dilakukan sejak di alam ruh. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntun untuk melaksanakan syariat syahadatain dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 39. Tahap kehidupan manusia. Tahap pertama yaitu kematian pertama. Dalam hadis Nabi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, berupa nutfah, air mani yang kental, lalu menjadi alaqah segumpal darah. Selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang ditentukan, yakni rezeki, ajal, amal, dan sengsara bahagia. Tahap kedua yaitu kehidupan pertama. Masa balita di umur 0-5 tahun disebut masa Golden Age. Usia keemasan pendidikan pada usia ini akan menentukan sikap kecerdasan mental pada usia berikutnya. Dan selanjutnya pada masa anak-anak kurang lebih 5-12 tahun, anak-anak memerlukan bimbingan kreativitas dan imajinasi dari orang tuanya. Karena akal dan emosinya telah mulai berfungsi, kesalahan pendekatan dan pendidikan pada usia ini akan berpengaruh pada pola pikir, pola sikap, dan pola kehidupan. Meskipun akal dan perasaannya telah berfungsi, tetapi Allah belum meminta pertanggungjawaban atas segala amal yang dilakukannya. Selanjutnya, masa mumayyi, kurang lebih 12 tahun, adalah masa yang menentukan nasib manusia di akhirat kelak. Karena usia ini adalah usia yang telah mampu mempertanggungjawabkan amal perbuatan dan telah mampu memilih antara 2 jalan, yaitu jalan menuju ridho Allah dan jalan menuju kemungkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap ketiga yaitu kematian pertama. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 183 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 5-6. Tahap keempat yaitu kehidupan kedua, kehancuran alam semesta. Terdapat dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Dan selanjutnya fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang individual maupun terhadap kehidupan masyarakat sosial. Fungsi individual yaitu syahadatain adalah syariat Islam yang dilakukan secara perorangan. Pelaksanaan syahadatain berfungsi untuk yang pertama, membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memohon ampunan melalui proses takhim dan pertaubatan melalui pelaksanaan syariat syahadatain.
Yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Kebebasan tersebut menghasilkan kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber keharmonisan jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Fungsi sosial dalam sistem masyarakat atau pranata sosial terbentuknya suatu masyarakat apabila unsur-unsur ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial terjaga dengan baik. Fungsi sosial Muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya, din berkewajiban melaksanakan aturan atau ajaran yang ada dalam al-Islam atau dalam Al-Quran. Secara sosial, seorang Muslim berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran Islam. Sampai di situ pemahaman saya tentang syahadatain. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.